Oke, halo semua. Di sini kita bakal bikin sesuatu yang keren banget. Kita akan merancang sebuah perangkat simpel yang bisa, bereaksi sendiri sama lingkungannya. Udah siap merakit? Langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih ngerasain gini? Lagi enak-enak, cuacanya tiba-tiba panas banget. Dan kita langsung mikir, coba kipas anginnya bisa nyala sendiri. Nah, gimana kalau kita beneran wujudin keinginan itu? Jadi, inilah proyek kita kali ini, sebuah kipas angin pintar. Yap, kita akan rancang kipas ini supaya dia punya semacam kesadaran sama suhu ruangan dan bisa bertindak sendiri kalau emang dibutuhin. Nah, ini dia gambaran apa aja yang akan kita lalui. Pertama, kita bahas konsep dasarnya. Terus kenalan sama alat-alatnya. Lanjut merakit, ngasih otak alias program, dan terakhir kita tes. Simple dan langsung ke intinya. Jadi, apa sih sebenarnya otomatisasi pintar itu? Gampangnya gini, kita ngajarin sebuah alat buat membaca kondisi di sekitarnya, kalau di sini ya suhu, terus dia bisa ngambil keputusan sendiri, tanpa perlu kita sentuh atau suruh sama sekali. Dan yang paling asyik nih, kita nggak butuh alat fisik sama sekali buat mulai. Semuanya itu ada online dan gratis. Yuk kita intip apa aja perkakas digital yang bakal kita pakai. Oke, kenalan dulu sama Tinkercad. Anggap aja ini semacam taman bermain virtual buat kita. Di sini kita bebas bereksperimen sama komponen elektronik, kita rangkai-rangkai, dan kita lihat langsung cara kerjanya. Semuanya lewat simulasi di komputer kita. Tiap proyek pintar itu kan butuh otak ya. Nah, ini dia otak proyek kita, Arduino Uno. Si papan kecil ini yang jadi pusat kendalinya. Dia yang bakal terima info dari sensor, terus ngasih perintah ke komponen-komponen lainnya. Kalau tadi Arduino itu otaknya, sensor suhu TMP36 ini ibarat sistem sarafnya. Tugas dia simple banget, cuma ngerasain suhu ruangan, terus lapor balik ke si otak, yaitu Arduino. Dan yang terakhir, ini dia ototnya, motor DC. Nanti pas si otak alias Arduino udah mutusin kalau ruangannya kepanasan, dia bakal kirim sinyal ke motor ini buat muter. Jadilah kipas angin kita. Nah, kayak gini nih wujud aslinya komponen-komponen yang kita pakai secara virtual tadi. Ada Arduino, terus ada breadboard, ini papan buat merangkai sirkuit tanpa nyolder, dan tentunya kabel-kabel jumper buat nyambungin semuanya. Oke, saatnya merakit. Sekarang kita bakal sambungin semua komponen virtual kita di Tinkercad. Tenang aja, ini kelihatannya doang ribet, padahal gampang kok. Kita akan kerjain ini dalam 3 langkah gampang. Pertama, kita kasih nyawa dulu ke papannya, alias kita alirin listrik. Kedua, kita sambungin sarasnya, si sensor. Dan ketiga, kita pasang ototnya, yaitu motor. Siap ya? Dan tada! Ini dia hasil akhirnya. Bisa kita lihat kan gimana sensor suhu sama motornya nyambung ke pin yang benar di Arduino. Semua komponen udah siap di posisinya masing-masing, tinggal nunggu perintah aja. Sip, sirkuitnya udah jadi. Tapi, alat kita ini masih bingung mau ngapain. Nah, sekarang tugas kita adalah ngasih instruksi atau aturan main ke otaknya, si Arduino ini. Ini dia inti logikanya, simple banget. Kita cuma perlu bilang ke Arduino satu hal. Hey, kalau sensor baca suhu di atas 30 derajat, tolong nyalain motor ya. Kalau di bawah itu, matiin aja. Udah, gitu doang. Nah, lihat deh betapa simpelnya. Di kiri ini logika yang barusan kita omongin, pakai bahasa biasa. Terus di kanan itu wujudnya dalam blok-blok kode di Tinkercad. Benar-benar nyambung dan gampang dimengerti kan? Oke, kita udah selesai merakit dan memprogram. Sekarang momen yang paling ditunggu-tunggu, kita akan tes hasil kerja kita dan lihat gimana caranya bawa ini dari simulasi ke dunia nyata. Ingat angka keramat ini ya, 30 derajat Celcius. Angka inilah yang jadi pemicu buat sistem kita buat mulai bekerja. Nah, buat ngetesnya di Tinkercad, kita nggak perlu repot-repot nyalanin pemanas loh. Cukup klik aja sensor suhunya, nanti bakal muncul semacam slider. Coba deh geser suhunya lewatin 30 derajat dan lihat motornya langsung muter. Nah, ini dia jembatannya dari dunia virtual ke dunia nyata. Kalau kita udah puas sama hasil simulasinya, tinggal klik download code. Nanti file kode inilah yang bisa kita tanam ke papan Arduino benaran. Jangan salah, apa yang baru aja kita bikin ini kelihatannya sederhana, tapi penting banget. Konsep sensor memicu aksi ini adalah fondasi dari hampir semua perangkat smart home loh, mulai dari lampu otomatis sampai sistem keamanan yang canggih. Oke, sekarang giliran Anda.
Kita udah lihat gimana panas bisa jadi pemicu. Coba bayangin deh kemungkinannya. Gimana kalau pemicunya itu cahaya buat nyalain lampu? Atau suara? Atau mungkin gerakan buat nyalain alarm? Kira-kira ide keren apa nih yang bakal Anda wujudkan selanjutnya? Oke,